Nah, saya puter-puter tuh kamera bang, sambil video call. Oh, kagak ada apa-apaan tuh. Kosong tuh, nggak ada apa-apaan. Itu dia kan langsung nyebut, astagfirullah, belakang lu apaan itu Sen? Video call selesai, saya baru ngambil es batu. Nah, pas lagi ngambil es batu, tiba-tiba bau menyan bang. Waduh. Terus tiba-tiba telepon di pos bang, berdering, intercom. Oke. Intercom nyambung cuman ke area kantor, ke area gudang, sama ke pos doang gitu bang. Iya. Tiba-tiba telepon intercom di pos bunyi. Padahal nggak ada orang di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Saputro Kristiansyah. Dan seperti biasa hari ini gua udah menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat menjaga gudang di daerah Jakarta Barat. Kita kenalan dulu, sebelah gua udah ada Bang Seno nih. Halo Bang. Halo Bang. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah. Ini kan gudang ya Bang ya? Siap gudang Bang. Ini gudang apa Bang? Ini gudang makanan semacam buat dioper ke warung F&B Bang. Oke, berarti gudang-gudang makanan ya? Gudang makanan. Isinya apa itu, kalau boleh tahu? Itu ayam. Oh, ayam-ayam. Ayam-ayam, ada bumbu-bumbu, ada semacam sambel-sambel ya Bang. Sambel-sambelnya, tepung-tepungnya gitu-gitu ya? Tepung-tepungnya. Nah, itu buat dikirim ke outlet-outlet. Oh, iya. Berarti kayak franchise gitu ya? Franchise gitu Bang. Berarti nggak kita sebut nih ya namanya nih ya? Oh, jangan Bang. Jangan. Nah, ini kan di daerah Jakarta Barat nih Bang. Itu di mananya tuh Bang? Itu di Kedoya. Oke, daerah Kedoya. Kedoyanya Kedoya Selatan, Bang. Oh, Kedoya Selatan. Kedoya Selatan. Oke. Nah, Abang ini kerja itu dari tahun berapa tuh, Bang? Saya kerja di situ dari tahun 2021, Bang. Sampai sekarang. Oh, sekarang masih di sana? Masih di sana. Berarti kurang lebih selama 3 tahun nih, Bang ya. Itu yang ngalamin kejadian horornya tuh Abang doang apa teman-teman juga ngalamin? Teman-teman juga ngalamin, Bang. Kebetulan saya juga ngalamin. Nggak sekedar teman security doang, Bang. Saya bekerja sebagai security, Bang. Oh, Abang juga security di sana. Berarti teman-teman security juga banyak yang ngalamin. Teman kurir juga banyak. Oh, berarti akan ada divisi A, divisi B, yang bagian ini, bagian itu juga banyak yang ngalamin itu. Banyak yang ngalamin, Bang. Berarti emang gudang ini bisa dibilang angker ya? Nah, kebetulan posisi ada di tusuk sate, Bang. Oh, tusuk sate? Tusuk sate. Oh, pas banget. Memang mitosnya sih kalau tusuk sate itu kayak semacam angker gitu ya. Iya. Tusuk sate ya. Entah itu ada penjelasan ilmiahnya atau gimana, kita nggak tahu ya. Ya, kita nggak ngerti deh. Tapi bisa pas banget. Bisa pas banget ya. Udah tusuk sate, terus angker. Terus angker. Oke. Berarti untuk cerita lengkapnya kita tahan dulu nih Bang ya. Oke nih, buat Sobat Tengah Malam yang penasaran sama ceritanya Bang Seno, simak terus dari awal sampai habis. Dan bagi kalian yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Bang, langsung aja kita mulai nih Bang ya. Kisah Tengah Malam, dimulai. Jadi saya kerja di situ itu dari tahun 2021, Bang. Cuma untuk di gudang Kedoya itu dia gudang baru, Bang. Sekitar 2023, berarti 2 tahun ya. Oke. Kalau sekarang ke 2025. Nah, itu awal saya kerja 2021 itu awalnya gudangnya ada di Srengseng, Bang. Dan tempat gudangnya pun masih sewa, bukan milik si bos, bukan milik pribadi, bukan, masih sewa di Srengseng, sewa. Sampai 2023 itu di Srengseng gudangnya masih kecil ya Bang ya, masih ukuran mungkin 30 kali 50 meter doang, kecil lah Bang, kayak kecil lah. Nah, entah ada rezeki apa gimana tuh si bos pindah ke Kedoya, nyewa tempat baru, gudang baru. Dan gudang baru itu bukannya udah berupa gudang ya Bang ya, masih lahan kosong, masih tanah lapang. Sebelumnya itu dipakai buat setim mobil. Ya, kita tahu lah setim mobil paling apa sih bangunannya, Bang? Ya, lebih banyak area terbukanya. Benar-benar. Nah, itu lahan kosong, Bang. Nah, 2023 pindah ke
tempat baru di Kedoya, di lahan kosong itu, Bang. Satu persatu lahan kosong itu dibangun. Pertama dibangun itu cold storage. Oke. Kenapa itu pertama yang dibangun? Karena kita buat nyimpen ayam kan di cold storage, Bang. Semacam seperti kayak kulkas tapi di ruangan. Oke. Pakai AC cuman PK-nya udah 16 PK. Oke. Itu ada 2 malah, sampai supaya menjaga kualitas ayam itu tetap beku, nggak leleh gitu. Itu yang pertama dibangun itu cold storage di area belakang gudang. Cold storage itu udah jadi, baru maju ke area depan ngebangun kantor. Nah, sebelumnya tempat saya kerja itu di waktu masih di Srengseng, itu antara gudang dan kantor itu terpisah, Bang. Gudang di Srengseng dan kantornya ada di daerah Makna, apartemen Makna, saya lupa nama daerahnya. Sebenarnya masih satu Srengseng juga, cuman terpisah, Bang, antara gudang dan kantor. Karena di Kedoya lahannya luas, lumayan. Jadi digabung. Jadi satu ya? Dijadiin satu, gudang dan kantor. Selang berapa lama itu ngebangun pos security, Bang. Bos saya itu untuk sekarang ini dia lagi imannya itu lagi kuat banget. Di otaknya itu selalu ibadah gitu, Bang. Itu dia sampai ngebikin masjid, Bang, di gudang kita. Di dalam gudang? Di dalam gudang. Ada masjid. Dia ngebangun. Tujuannya biar ya kita pada ibadah, pada yang rajin lah gitu, Bang. Biar jangan bolong-bolong ibadahnya. Tujuannya tuh seperti itu, Bang. Saya pindah dari Srengseng ke Gudang Baru Kedoya itu tahun 2023, Bang. Itu gudang waktu yang tadi awal cerita saya bilang pembangunan pertama cold storage ya. Kita security udah pindah, Bang. Dari Srengseng ke Kedoya itu udah pindah kita. Jadi udah nempatin istilahnya ya gudang kosong lah. Udah duluan berarti? Udah duluan, betul, Bang. Waktu awal pembangunan cuman ngebangun cold storage doang, Bang. Namanya kita security kan, kita walaupun itu gudang kosong, kita selalu ya mondar-mandir lah buat pantau, cek area keadaan. Ya, patroli. Patroli. Bukan dikhawatirkan, ya bukan sekedar maling atau apa, yang dikhawatirkan ada orang melakukan hal yang perbuatan yang nggak benar. Ya misal walaupun itu gudang kosong, takutnya ada yang zina apa gimana, Bang. Makanya kita wajib patroli. Itu waktu pembangunan cold storage, Bang. Ceritanya saya lagi satu shift sama teman saya, Bang. Itu namanya si Daus. Daus itu dia itu bekerja di situ dari tahun 2022. Itu kita security ada 5, Bang, sebelumnya, Bang. Security ada 5. Yang 4 pindahan dari Srengseng. Nah, si Daus ini sebelumnya yang jaga gudang kosong tapi ditarik sama perusahaan kita, Bang. Sama bos kita buat ngelanjut lah. Mau nggak nih ngelanjut jadi security kita nih? Nah, si Daus ini ibaratnya lanjutan dari gudang kosong, Bang. Saya jaga sama si Daus, kontrol ke belakang, kita ngecek area. Pertama saya yang kontrol area sekitar jam 10 malam. Itu jam 10 malam kontrol ke area ya masih sore kali ya, Bang, ya. Nggak ada hawa merinding atau gimana, Bang. Apalagi jatuhnya saya anak baru, orang baru di gudang itu ya. Di tempat itu saya orang baru. Nggak ada pikiran saya, nggak ada lah makhluk ginian. Maksudnya kalau ada ya ada. Pasti saya udah ngeliat dari kemarin-kemarin. Kenapa ada, nggak mungkin lah saya ngeliat hantu-hantu begitu, Bang, gitu. Ya dengan PD-nya masih jam 10 malam ya saya ke belakang untuk ngecek area. Ya emang nggak ada rasa apa-apa, Bang. Nggak ada hawa apa-apa. Namanya kita security, oke. Maksudnya kalau ngecek area itu kan selalu bergantian. Tujuannya biar sama-sama tahu, biar sama-sama rasa, dan ibaratnya nggak terbebani ke satu orang doang gitu untuk cek area. Tapi bergantian. Gantian Daus jam 3 dia ke belakang area cold storage yang belum jadi ya, Bang, ya. Belum diisi ayam juga, belum jadi. Nah, itu dia ngelihat ada pergerakan bayangan, Bang. Setelah dia ngelihat ada pergerakan bayangan, dia datang ke depan lagi ke pos buat ngasih unjuk lah ke saya. Pak, itu di belakang tadi gue ngelihat ada bayangan.
Ya saya spontan, lu yang bener lu, tadi gue jam 10 ke sono nggak ada apa-apaan kok. Ya udah kita cek bareng lah bang. Kita cek bareng, kita samperin sono. Ya kita nggak ngeliat apa-apa. Cuman Daus berani bilang, yakin gue pak, ini gue lihat, yakin gue pak. Lu yang bener Us, jangan bercanda dah, maksudnya lu kita lagi jam 3 subuh kayak gini, jangan bercanda dah. Berarti satu area itu cuma berdua doang? Satu area, kita jaga itu kan berlima ya bang ya. Satu shift 2 orang, satu area tuh. Satu shift 2 orang, siang 2 orang, malam 2 orang, satu libur. Oke. Berarti saat malam itu cuma berdua ini? Nah, malam cuma berdua bang. Karena berhubung si Daus ngomongnya juga serius, Pak, saya nggak bohong gitu. Ya saya otomatis bulu kuduk merinding bang. Maksudnya gimana ya? Ya bisalah kita bedain antara orang yang ceritanya bohong atau ceritanya jujur kan itu kelihatan gitu bang. Iya. Kelihatan gitu, kita bisa tahu gitu. Ini orang ngeprank doang apa orang cuma nakut-nakutin nih. Soalnya kan waktu itu juga saya baru kenal sama Daus kan bang, baru gudang baru nih. Ya mungkin itu kenalan ke saya melalui Daus gitu. Soalnya si Daus pun sempat cerita ke saya ya bang ya. Ya di sini emang tempatnya agak angker. Cuman si Daus pun belum pernah ngeliat penampakan itu bang. Setahun kerja di situ. Cuman pas lagi dibangun cold storage dia ngeliat bayangan. Sedangkan pembangunan itu, pekerja bangunan itu nggak ada yang nginep bang. Jam 5, jam 6 sore tuh pulang, maghrib pergi. Jadi gudang tuh plong. Bener-bener kosong ya? Kosong. Kantor udah jadi, udah 100% pembangunan bang. Bangun pos udah 100% pembangunan. Itu di gudang saya bangun masjid bang. Tuh bangun masjid udah jadi. Waktu progres pembangunan masjid 50%, saya lagi jaga sama Daus. Kebetulan ada bodong juga kan di situ bang. Itu sekitar jam 1:30 atau jam 2. Itu posisi lagi rintik hujan bang. Tiba-tiba ngagetin banget, ayam jatuh dari atas genteng masjid bang. Ayam hidup? Ayam hidup. Buset. Warna hitam, cuman bukan cemani ya bang. Cuma hitam dia, tapi bukan cemani. Karena tetap ada merahnya di jengger. Oke, kayak ayam jago gitu. Ayam kampung betina, apa sih namanya istilahnya? Iya. Ayam betina yang kampung gitu bang. Tapi bukan ayam jago bang. Iya. Cuman juga bukan cemani, cuma hitam dia bang. Hitam. Saya sempat berpikir positif. Mungkin dari pelan-pelan manjat dari tembok. Saya sempat ngomong sama teman sama Daus. Ini mungkin ayam jatuh ini mungkin manjat dari tembok kali. Daus jawab omongan saya, nggak mungkin Pak. Soalnya tembok kita jauh. Ya mungkin dari pohon kali, pohon beringin tuh di samping. Masa iya Pak ayam kecil bisa, kalau ayam jago mungkin bisa kali. Cuma ini ayam kecil, ayam kayak, maksudnya ayam betina gitu bang. Bukan ayam jago gitu kan. Nggak mungkin banget gitu ayam bisa ada di situ. Setelah kejadian ayam itu jatuh kan sempat, maksudnya ayamnya kita kurungin gitu bang. Nggak kita buang gitu aja. Ada teman kurir siang-siang itu nanyain ke teman saya yang lain, Imron. Kurir itu namanya Imam bang. Si Imam itu nanya ke Imron, ini ayam punya siapa gitu. Oh ini waktu jaga malam Pak Seno sama Daus ngelihat tiba-tiba ayam jatuh dari atas genteng. Berhubung Imam dia itu orangnya ini bang suka klinik-klinik juga gitu bang. Dia menyimpulkan ya ini ayam dibawa sama kuntilanak, dibawa sama makhluk. Nggak tahu posisinya gimana bisa dijatuhin pas di tempat kita jaga, tempat saya jaga gitu, tempat saya sama Daus jaga malam kan. Posisi pos itu sampingnya masjid bang. Berarti kan emang posisi kita jaga dong. Nah kata si Imam itu, ini si ayam ini nih kayaknya dibawa nih sama makhluk. Nah terus dilempar, ya udah emang bisa pas banget. Boleh nggak nih kalau ayam kita rawat? Kata si Imam gitu bang. Nah si Imron nggak berani ngambil keputusan dulu tuh. Nunggu saya sama Daus dulu, soalnya kan yang pertama ngeliat kita tuh. Itu si Imron
ketemu sama saya sip-sipan, dia cerita, Pak, si Imam mau minta ayam ini, boleh nggak? Ya udahlah Imron, kasih aja. Berhubung ini ayam nggak ada yang ngurus. Sekarang kalau kita tinggal di pos aja kan, tuh ayam kasihan dong. Berasnya, minumnya nggak ada yang ngurus. Berhubung saya masih masuk malam kan dong, nggak ketemu sama si Imam itu, yang ketemu si Imron. Nah itu si ayam dibawa dah tuh sama si Imam pulang. Nah malamnya udah nggak ada kan. Saya tanya ke Imron, jadi Imam ngambil ayam. Jadi Pak udah dibawa. Tapi saya belum ketemu si Imam tuh, Bang. Berapa hari kemudian saya ketemu Imam. Pas lagi jaga siang. Kita kan security 2 siang, 2 malam, 2 libur, Bang. Saya tanya, Mam, ayam lu bawa? Oh ya, gue bawa nih Pak, ya kan. Gimana, sehat nggak? Ya sehat. Terus si Imam sempat bilang, kenapa emang lu, ya kan? Nanya-nanya ayam, Pak. Ngapa emang lu nanya ayam? Oh, ayam gue yang nemu, lu jangan sembarangan lu. Ya kan? Lu rawat deh yang bener. Ya Pak. Nah, aneh Bang. Besokannya dia bilang ayamnya hilang. Waduh. Baru saya bilang, maksudnya lu rawat yang bener. Gue yang nemu nih. Ya bahasa bercanda ya Bang ya. Yeah. Besokannya hilang ayam. Dia ngomong ke saya, nyamperin saya, Pak, ayamnya hilang. Ah lu yang serius, lu jual kali Mam. Kagak Pak, serius saya apa? Itu ayam dikandangin, tiba-tiba menghilang, tiba-tiba ngilang gitu aja, nggak ada jejak, ada kandang habis dibongkar, apa ada jejak ya hewan apa gitu Bang, nggak ada Bang, bener-bener udah hilang gitu aja, lenyap itu ayam. Walau mau percaya apa enggak ya, maksudnya sayanya gitu Bang, di otak saya, yang bener ya kan, masa ya ayam bisa hilang gitu aja. Emang bener sih dia muncul gitu aja, tapi masa ya ngilangnya gitu aja juga. Otak saya masih berpikir positif, paling dijual. Masih berpikir gitu. Apa nggak diopor? Kalau nggak diopor. Cuma dia bilang serius hilang. Ya udah, saya nggak mau mempertanyakan itu. Maksudnya takutnya kalau masalah itu cuman masalah gitu doang aja ribet kan. Ya namanya kita temen ya Bang ya. Ya udahlah, maksudnya udahlah. Masalah ayam doang sampai temenan berantem kan enak ya. Masa sampai kayak gitu. Setelah pembangunan cold storage sudah jadi gitu Bang. Bangun kantor gitu Bang. Itu tetap ada penampakan yang terjadi Bang. Bahkan lebih nyata. Kita security berlima yang tadi saya bilang ya Bang ya. Saya, Daus, Bodong, Imron, Jaka. Kita berlima Bang. Nah, itu si Bodong dia nggak pulang. Maksudnya nggak pulang itu dia itu nggak ngontrak dan emang perantauan gitu Bang. Tidur di kantor? Jadi tidur di kantor. Pas kantor jadi, dia suka tidur di kantor. Karena apa? Pas kantor jadi itu ya ada AC-nya Bang, dingin. Sedangkan kalau dia tidur di pos, ya di pos apa adanya, paling pakai kipas, nyamuk-nyamukan kita. Nah, jadi dia setiap habis dari masuk siang, masuk pagi, malamnya dia pasti tidur di kantor. Itu tiap malam dia emang begitu tidur di kantor Bang. Dan maksudnya kita pun kadang suka, berani banget dia. Emang nggak ngeri ada sesuatu apa di dalam. Singkat cerita gitu ya Bang ya. Si Bodong itu ya kayak malam-malam biasa, habis sip siang, habis masuk siang, dia istirahat di kantor, tidur di kantor. Ada Bodong kejadian melihat penampakan Bang. Cuman di kejadian itu saya juga lupa jamnya berapa. Cuma tengah malam gitu Bang. Sekitar jam 1 mungkin kali ya, apa jam 12, tengah malam. Si Bodong itu tidur, cuma setengah sadar, dia ngeliat kuntilanak Bang. Kuntilanaknya juga posisinya ya yang dia deskripsiin itu emang serem banget gitu Bang. Entah mungkin karena dia baru pertama ngeliat penampakan atau gimana gitu. Cuman yang dia lihat itu emang serem banget. Dia keluar dari area kantor, nyamperin ke pos, itu sambil merinding, dia sambil panas dingin Bang. Sambil banyak ibaratnya ya keringetan gitu lah Bang. Kenapa Pak? Kok keringetan? Kok kelihatan kayak panik, panas dingin? Saya nggak nanya gitu Bang, tapi tiba-tiba dia ngomong sendiri ke saya. Langsung cerita. Pak, tadi gue ngeliat ini apa kuntilanak, posisi gue lagi tidur.
Apa itu cuman lu ngimpi doang kali? Saya sempat gituin bang. Lu ngimpi doang kali lu ah. Sama kejadian kayak Daus, saya bilang, lu jangan bercanda lu. Tengah malam begini jam 1. Jangan bercanda kayak gitu. Serius Pak, ngapain bohong? Ya udah coba sekarang lu tidur lagi kantor. Ya gua kagak berani lah, Pak. Serem banget kata dia, serem banget. Dia ngelihat itu ya bang ya, semenjak dia ngelihat kuntilanak itu bang, dia nggak berani tidur di kantor dia nggak berani bang. Jadi posisi dia tidur di kantor itu bang, ada semacam sofa bang. Dan si Bodong ngelihat penampakan itu persis banget di kakinya bang. Sofa yang panjang ya? Sofa yang panjang bang. Dia lagi tidur pas banget di kakinya karena lagi terlentang kan ya bang ya. Dia ngeliat di kakinya tuh bener ada kuntilanak. Makanya dia langsung ke depan kita ke pos, tanpa ditanya pun dia langsung cerita bahwa saya ngeliat kuntilanak. Dan saya nggak berani tidur lagi di pos. Dan bener sampai sekarang, sampai 2025 ini bang. Tidur di pos? Tidur di pos. Nggak pernah lagi tidur di kantor. Kejadian yang parah. Jatuhnya sih parah saya nyebutnya bang. Kenapa saya bilang parah bang? Kejadian sampai bikin saya sakit lah bang. Sakitnya nggak sekedar sakit, tapi bener-bener sakit. Itu lagi-lagi jam 3 malam bang. Posisi udah jadi semua ya bang ya. Masjid udah jadi, pos pokoknya udah jadi gudang lah, udah seperti gudang yang pada umumnya gitu bang, bukan sekedar lahan kosong kan, udah jadi semua. Nah itu saya cek area bang, jam 3. Biasa jam 3 kontrol area, takut ada apa-apa kan di dalam. Saya kontrol area, kontrol mesin cold storage juga, apa maksudnya ada trouble apa enggak gitu. Soalnya kan kalau maintenance adanya kan siang doang bang. Sedangkan kalau malam nggak ada, udah cuman security doang. Jadi termasuk pantau keadaan mesin cold storage juga security, takut tuh mesin trouble. Saya masuk ke kantor, ya posisi saya udah merinding di kantor. Karena gelap bang, maksudnya semua lampu itu dari jam 10 udah kita matiin. Semua termasuk di dalam gudang, termasuk di dalam kantor. Dari lantai 1, lantai 2, lantai 3 sampai rooftop itu semua kita jam 10 dimatiin. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 rooftop semuanya udah saya telusurin, keadaan aman. Lampu juga udah mati semua, nggak ada yang ketinggalan lampu lupa dimatiin. AC juga semua udah mati. Saya keluar dari kantor menuju pos. Jadi pengontrolan udah kelar semua bang. Saya menuju pos. Tiba-tiba bang, sadar nggak sadar apa gimana gitu, saya jatuh. Maksudnya jatuh itu kayak kesandung bang. Kayak ada yang nyelengkat kaki saya bang. Saya jatuh itu keadaan lagi jalan kan gini ya bang, jalan nih. Langsung tek. Jadi saya nahan begini bang. Nahan tangan, iya begini bang, nahan tangan begini. Posisinya, jadi begini, tek. Awalnya saya kira ya saya jatuh biasa bang, saya nahan. Maksudnya awalnya itu menit-menit awal saya jatuh, ya udah saya jatuh biasa. Udah saya bersihin pakaian saya bersihin tangan. Saya cuci tangan biasa. Seiring jalannya menit nih, setengah jam, 1 jam, baru saya ngeh ternyata tangan saya patah. Buset, patah? Patah bang, saya ngehnya itu bang. Dua-duanya lagi bang, patah. Waduh. Itu saya ngehnya, saya mau minum, mau megang gelas, nggak kuat. Waduh. Saya lagi jaga sendiri, temen lagi istirahat bang. Saya mau minum, megang gelas nggak kuat. Saya bangunin temen saya bang. Temen jaga saya, kebetulan saya lagi jaga sama Imron. Saya bangunin. Padahal kita kan ada jatah-jatah istirahat ya. Dia harusnya bangunnya tuh pas subuh. Tapi masih jam 4 kan. Itu udah saya bangunin buat minta tolong apa bang? Cuman buat ambilin minum. Karena saking saya nggak megang gelas aja nggak bisa bang. Gini aja nggak bisa ya? Nggak bisa megang gelas. Padahal awal pertama bang, saya sempet cuci tangan loh. Sempet bersihin badan, saya pikir jatuh biasa doang. Nah, saya belum cerita tuh bang, kalau saya jatuh. Saya belum cerita kalau saya jatuh, saya cuman aus. Soalnya pasca kejadian saya belum minum. Pasca kejadian saya jatuh tuh bang, saya belum minum.
Tapi saya sempat bersih-bersihin tadi bilang ya Bang ya. Sempat ngerokok juga Bang. Sampai saya bangunin Imron, suruh karena udah haus banget saya, Imron tolong dong ambilin saya minum. Ya Pak, tinggal ngambil doang minum. Ambil gelas di dispenser udah minum. Nggak bisa Imron, tangan gue sakit banget. Ya dia sambil bete Bang, ngambilin air minum saya. Dia masih nggak percaya. Maksudnya dia emang belum saya ceritain kalau saya jatuh. Iya. Momen dia tangan saya nggak bisa gerak Bang. Itu pas saya minta tolong buat diminumin juga. Oke. Ya karena saya megang gelas juga nggak kuat Bang. Ya. Apalagi yang ada isinya. Gelas yang kosong aja, tangan udah nggak bisa. Nah baru udah saya cerita Bang. Tangan gue patah Ron, tadi gue jatuh Ron. Tuh, tolong dong Ron, haus banget. Baru udah diminumin. Yang bener Pak. Nah sama dia sempet dipijit-pijit bentar tuh Bang. Patahnya daerah sini? Daerah sini pergelangan. Karena nahan ini nih Bang. Kiri kanan? Kiri kanan dua-duanya. Oke. Imron bilang, ya Allah Pak, lu kok bisa sih? Ya, gue juga bingung, gue cuma jalan biasa, gue habis patroli, habis kontrol tadi jam 3. Ya, gue juga nggak ngeh, maksudnya nggak ada batu, nggak ada kayu, nggak ada apa, tiba-tiba gue kesandung, Bron. Kata Imron, ya udah Pak, sekarang telepon istri Bapak aja buat datang ke sini. Tuh. Udah pulang aja Pak, gitu. Nah, kita kan pulang jam 7 pagi, Bang. Sedangkan saya bangunin Imron terus minta minum ke Imron itu kan jam 4. Saya telepon langsung ke istri. Ngabarin, tangan saya patah. Lagi-lagi istri juga sama kayak Imron. Tanggapannya nggak percaya. Apa sih subuh-subuh? Ya lu ngomong aja sendiri dah sama Imron dah. Gue kagak bisa ngejelasin. Wah, nggak bisa ngejelasin panjang lebar gimana. Jelas tangan gue patah beneran nih. Nah, baru dari istri saya, gimana sih? Baru marah-marah. Mana sih cuma jatuh doang aja. Maksudnya bisa sampai patah begitu? Emang lu ngapain di sono? Makanya jangan macem-macem. Maksudnya istri saya sampai ngomong, jangan-jangan saya di gudang macem-macem gitu Bang. Yang aneh-aneh. Sampai dikasih balasan tangan patah. Iya. Istri saya berpikir, makanya lu kalau di situ jangan yang aneh-aneh, jangan yang macem-macem. Udah kerja-kerja aja gitu. Ya gua kerja-kerja aja. Lu gimana namanya apes? Siapa yang tahu? Saya ngomong, ya debat lah sama istri Bang. Akhirnya istri datang tuh melihat kondisi tangan saya. Jadi saya itu belum cerita ya Bang. Rumah saya itu di daerah Jakarta Timur Bang, daerah Pulau Gadung. Lumayan jauh berarti. Iya, PP dari Pulau Gadung ke Kedoya. Jam 4 subuh. Iya, lumayan. Nah itu akhirnya namanya tangan saya patah ya. Saya nggak bisa bawa motor kan, otomatis nggak bisa. Gelas saya nggak kuat untuk megang. Nah, istri saya yang bawa motor, saya diboncengin. Itu Bang, beneran patah dan nggak seminggu 2 minggu sembuh, sebulan baru sembuh. Itu sebulan sembuh Bang. Itu juga karena saya rutin berobat ke Guru Singa. Guru Singa sini? Guru Singa daerah BKT. Iya BKT. Iya, betul Bang. Mereka yang ahli tulang pun aneh. Ini pasti jatuh dari motor. Oke. Saya aja, maksudnya di pengobatan itu ya Bang, saya ngomong dong, enggak Bang, apa murni nih, apa bener-bener saya cuman kayak keselengkat di parkiran mobil, cuma keselengkat di kerjaan saya di parkiran mobil, cuman kayak kesandung, terus saya nahan begini, udah langsung patah nih dua-duanya. Nggak mungkin Bang, udah jatuh dari motor. Nggak usah ngeles, takut sama istri apa. Sampai saya dibercandain gitu. Singkat cerita saya sembuh ya Bang ya dari itu. Saya masih berpikir, ya udahlah mungkin emang ini teguran dalam arti kata mungkin ada hal sesuatu yang saya lakukan yang mereka nggak seneng. Ada kejadian gini Bang, tengah malam juga ya Bang ya, sekitar jam 2, jam 1, jam 2 lah. Saya ceritanya jaga sama Jaka, temen security juga Bang, namanya Jaka. Nah itu saya sama Jaka itu kalau lagi jaga berdua suka iseng Bang. Suka isengnya dalam arti kata, wah cek pantry, ada apa nih di pantry? Ada cemilan apa nih? Ya kan? Cuma selain ngecek cemilan juga, saya juga sekalian ngecek area juga gitu Bang, biasa kontrol area. Emang saya tuh kalau jaga malam kebiasaan saya tuh selalu ini Bang, selalu nyari es batu. Buat bikin es. Oh, bikin es. Bukan, maksudnya orang kan kalau jaga malam
yang diutamain kopi Ya, atau teh yang hangat-hangat atau sujahe enak tuh. Ini enggak, kalau saya emang kalau jaga malam tuh Senangnya minum es. senengnya tuh minum es. Apalagi es teh di teko. Kita tuang bareng nih sama temen. Itu bagi saya enak tuh. Oke. Nah, saya kalau jaga malam suka nyari es batu Bang di pantry. Nah, singkat cerita saya jaga sama Jaka, terus bincang tentang di pantry ada apa. Akhirnya saya yang mutusin untuk kontrol area sekalian ngambil es batu, sekalian ke pantry kan Bang. Pertama yang saya lakuin itu cek area dulu Bang, kontrol area dulu. Nah, selesai kontrol area baru saya ngambil es batu ke pantry. Pas saya posisi lagi di pantry, saya video call sama Jaka. Jak, ini di pantry nggak ada apa-apaan nih, ya kan? Nggak ada makanan apa-apaan, kosong, tinggal es batu doang. Ya, mana coba lihat, nggak percaya gua gitu, kata Jaka kan. Nah, saya puter-puter tuh kamera Bang, sambil video call. Oh, kagak ada apa-apaan tuh, kosong tuh, nggak ada apa-apaan. Tuh Jaka langsung nyebut, astagfirullah, belakang lu apaan itu Sen? Ah, lu yang bener, lu jangan nakutin gua lu. Gimana ya Bang ya, bahasa temen ya Bang ya. Lu yang bener Ege, jangan nakutin gua lu. Posisi tengah malam begini lu, gua lagi video call sama lu malah ngomong yang enggak. Serius, gue di belakang lu apaan? Saya tengok ke belakang. Ya nggak ada apa-apaan terus. Udah, ngaco lu ngomongnya, lu matiin. Tek. Video call selesai, saya baru ngambil es batu. Nah, pas lagi ngambil es batu, tiba-tiba bau menyan Bang. Waduh. Maksudnya nggak masuk di akal banget. Abis si Jaka bilang dia ngelihat penampakan tuh di belakang saya. Itu pas dimatiin terus saya ngambil lagi es batu, bau menyan. Seberani-beraninya saya, walaupun saya security ya Bang ya, seberani-beraninya saya, sebatas apa sih seberaninya saya kalau udah temen bilang ada penampakan di belakang, terus tiba-tiba bau menyan, seberani apa sih saya Bang? Saya langsung keluar Bang, tanpa pikir panjang. Saya saya jalan cepet lah ke pos, sambil bawa es batu tuh. Lu ngejek, ngeliat apa lu tadi? Gue ngeliat cewek kan belakang lu. Lagi ngapain? Duduk. Ah, yang bener lu duduk di meja. Ah, ngaco aja lu, di meja kagak ada apa-apaan. Serius gua. Emang di kantor itu sering ada penampakan Bang? Sering ada penampakan. Salah satunya itu tahun kemarin ya, 2024. Sekitar habis lebaran itu Bang. Habis lebaran, sekitar lebaran tahun kemarin bulan April ya, berarti Mei Juni lah. Jadi ada orang kantor Bang, datang pagi banget dia. Kita sebagai security namanya ini belum jam masuk. Orang kantor kan biasa masuk jam 9 Bang. Ini jam 6 dia udah datang. Ya itu kan di luar jam ya Bang ya, terlalu pagi banget gitu. Kalaupun dia mau datang cepet, ya standar lah jam 8. Jam 8, itu jam 7. Jam 6 nih. Ini jam 6 nih. Jam 6. Sempet saya tanyain, kan saya lagi shift malam. Kalau misalnya dari shift malam itu pulang jam 7 pagi Bang. Berarti kan masih jam tugas saya tuh, jam 6 pagi. Saya tanya, kenapa Mas? Tumben kok datang cepet banget? Iya, soalnya saya habis ada urusan dari luar, Pak. Habis, ya, tahulah waktu itu saya lupa dia urusan apa di luar. Dan sekalian saya kerja gitu, nggak pulang ke rumah. Oh ya udah dah, silakan. Masuk tuh Bang. Orang kantor itu dalam. Ya, orang kantor itu sebut nama aja Bang ya, namanya Sony gitu. Nah, si Sony itu masuk ke kantor Bang. Posisi kantor kita itu di ujung pojok sebelah kanan itu WC Bang. Dan di WC itu ada kaca. Kaca menghadap ke wastafel. Jadi kalau kita dari area luar WC, tapi di dalam kantor ya Bang, cuman di luar WC gitu ya. Di dalam kantor kita ngeliat ke ujung, ke WC, itu kita bisa ngeliat wastafel. Kelihatan jelas banget lah dari balik kaca. Singkat cerita, Sony masuk ke kantor, dia ngeliat di kaca ada yang lagi cuci tangan. Cuman manusia biasa ya Bang ya. Bukan yang penampakan yang serem, bukan. Selesai si Sony ngelihat orang itu cuci tangan ya, si Sony nyamperin. Maksudnya dipikir Sony jangan-jangan temen kantornya dia, temen kerjanya dia udah datang juga pagi-pagi. Disamperin tuh sama si Sony. Nggak ada orang Bang. Tiba-tiba hilang? Nggak ada orang. Padahal dia jelas banget ngelihat dari sudut kantor yang lain gitu ya Bang ya. Ngelihat ke kamar mandi tuh dari balik kaca ada orang cuci tangan di wastafel. Pas disamperin sama Sony, ya mau tegur sapa karena pagi kan gitu, kali aja temen. Nggak ada orang.
kejadian itu ya saya baru tahu 3 hari kemudian Bang. Sony cerita, Pak, inget nggak yang waktu saya datang pagi? Kenapa Mas? Kan? Emang kenapa? Itu saya ngelihat ada orang lagi cuci tangan, cuman pas samperin nggak ada. Waduh, cewek apa cowok Mas itu ngelihatnya? Si orangnya itu cewek apa cowok? Kayaknya sih cewek Pak. Ya, saya sih nggak bisa ngomong apa-apa Mas, cuman ini selaras aja nih, soalnya kayak Bodong pernah ngelihat juga penampakan kuntilanak waktu dia tidur. Saya sih nggak bisa ngomong, cuman ya ini selaras aja. Kalau emang cewek ya berarti kan cewek yang penunggu sini Mas gitu. Saya cuman bisa ngomong gitu doang ke si Sony waktu itu Bang. Pernah ada ceritanya gudang perusahaan ya Bang ya, lagi ulang tahun. Kita semua lagi sibuk lah mempersiapkan acara, termasuk OB, termasuk panitia dari orang kantor, dari anak gudang, ada yang jadi panitia, kita semua sibuk Bang menjelang ulang tahun perusahaan. Ini ada OB, dia juga sebagai panitia juga Bang, panitia penyambutan acara ulang tahun perusahaan. Dia itu dari kerja itu untuk mempersiapkan itu, kita semua itu dari pagi udah beres-beres Bang. Dari pagi sampai tengah malam, sampai jam 12 masih beres-beres kita Bang, masih mempersiapkan lah ya Bang ya, persiapan. Itu termasuk saya pun harusnya pulang, harusnya selesai shift itu jaga siang ya Bang ya. Saya lanjut untuk mempersiapkan untuk membantu juga karena bagian dari panitia juga Bang. Soalnya karena security itu udah otomatis masuk ke dalam bagian panitia lah. Sampai tengah malam, sampai jam 1, jam 12 lah, lupa saya Bang. Nah itu karena kita udah pada kecapean ya, akhirnya kita mutusin untuk tidur. Kita tidur di masjid. Di masjid itu Bang, sekitar mau subuh Bang, 3:30. Itu si OB, yang tadi saya bilang itu OB Bang, itu dia rep-repan Bang. Rep-repannya maksudnya bener-bener yang diganggu banget. Pertama, kenceng banget. Tiba-tiba dia teriak, wah! Di dalam masjid loh Bang itu. Yang tadi di awal cerita saya bilang ada masjid tuh. Kita semua tidur di dalam masjid. Kita mikirnya mungkin karena si OB itu kecapean. Karena dari pagi udah persiapan, udah mempersiapkan buat acara ulang tahun perusahaan. Cuma yang dia bilang, posisi dia ngelihat makhluk hitam gede banget, bener-bener nakutin, makanya dia teriak. Kayak gondorwo gitu ya? Kayak gondorwo gitu. Nah, kebetulan saya juga pernah melihat Bang, itu kayak gondorwo itu Bang, di area kantor juga Bang. Cuma saya ngeliatnya sekilas seperti kayak bayangan. Itu juga posisi saya lagi tidur juga Bang, di area kantor ya. Makhluk-makhluk di daerah situ kayak seperti kayak ingin ngasih unjuk. Saya ada seperti pengen begitu Bang. Cuman tetap kita nih security ya Bang, tetap ya selama ini selama mengganggunya belum parah ya udahlah ya kan. Toh kita juga hidup di dunia yang sama gitu. Artinya kita hidup berdampingan ya kan Bang. Saya pernah nih Bang, posisi jaga sendirian, temen lagi istirahat tidur Bang, di pos ya. Di pos, tiba-tiba telepon di pos Bang, berdering, intercom. Intercom nyambung cuman ke area kantor, ke area gudang, sama ke pos doang gitu Bang. Tiba-tiba telepon intercom di pos bunyi. Padahal nggak ada orang di dalam. Dengan deg-degan Bang, saya nggak bisa bohong, saya berani ya Bang ya. Saya dengan suasana hati deg, panik, siapa nih yang telepon? Saya angkat Bang. Pas saya angkat, suara orang ngorok. Kayak ini Bang, kayak suara napas. Kalau kita di handphone mungkin noise udah nggak ada kali ya Bang ya. Udah nggak ada. Kalau di telepon kan, kalau abangnya kan masih suara noise itu masih cuma napas aja juga kedengeran kan. Cuma pertanyaannya, ini siapa? Di gudang jelas nggak ada orang, di kantor jelas nggak ada orang, tinggal di pos doang yang ada orang. Telepon berdering dan ada suara napas itu. Itu siapa? Itu siapa? Tapi tahu dari mana ini? Dari bagian kantor apa bagian gudang? Nah, itu Bang, itu kan bisa ditelepon balik Bang. Itu saya telepon balik Bang. Ternyata dari lobi. Lobi. Awalnya kan gini Bang,
Saya nggak tahu tuh itu telepon dari mana. Saya matiin dulu, terus saya telepon balik kan. Ada kode-kodenya kan bang, buat telepon balik kayak gitu. Saya telepon balik, saya ke belakang. Maksudnya penasaran dari mana? Bunyinya di mana? Gitu. Bunyinya di mana? Nyata yang bunyi di lobi, dari lobi kantor. Di telepon lobi itu, tapi nggak ada orang sama sekali, benar? Nggak ada sama sekali, nggak ada orang. Oke bang, berarti kan ini kurang lebih selama dari 2022 ya, dari 2022 sampai sekarang nih masih jaga di sana. Itu kan sosok yang familiar ya, yang sering nongol itu cewek sama yang gondoruo tadi itu. Itu pas pembangunan, itu kan pas pembangunan yang apa tuh namanya, freezer yang gede namanya apa tadi? Cold storage bang. Cold storage. Dan kedua pembangunan kantor, habis itu kan pembangunan masjid. Itu selama pembangunan nggak ada tukang-tukang nggak ada yang pernah lihat apa gimana? Tukang kebetulan itu cuma sampai jam 5 jam 6 bang. Jam 5 jam 6. Nggak ada yang nginep. Dan nggak ada yang pernah lihat. Selama siang juga nggak pernah lihat. Selama siang pun nggak pernah lihat tukang-tukang pun bang. Mayoritas apa namanya penampakan itu saat malam. Saat malam bang. Selalu intensnya itu antara jam 1 sampai jam 3. Tadi yang nelpon jam 3 ya? Nah, itu bang. Jam 3-an tadi. Itu. Sekarang jam 3 yang nelpon siapa? Siapa? Dari lobi lagi. Dari lobi lagi. Telepon balik ternyata dari lobi bang. Iya. Berarti intensitasnya dia, ibaratnya aktivitas nih ya, setan-setannya di gudang itu ya. Itu malam intinya ya. Iya. Tapi yang kalau pagi nggak ada yang pernah tuh? Dari divisi-divisi lain gitu, kayak orang kantor. Itu sekali. Si Sony. Oh jam 6 ya? Kantor itu jam 6 pagi. Jam 6 pagi ya? Kalau siang itu nggak ada? Nggak ada bang. Nggak ada laporan juga? Nggak ada laporan juga. Dari kurir, dari ini nggak ada juga? Nggak ada laporan juga bang. Berarti nokturnal ya setannya? Malam doang? Malam doang. Kalau abang bilang kurir ada laporan apa enggak ya bang ya? Itu kurir pernah nemu batu cincin bang. Di mana? Jadi gini bang, si truk ya bang ya? Maksudnya si truk itu gini bang, setiap, kita kan itu gudang franchise warung ya bang ya? Jadi nggak sekedar bahan baku doang yang dari gudang bang, termasuk peralatan. Ya benar-benar. Apa ininya banner-bannernya? Ya banner, etalase segala macam. Penggorengan, itu kita dari gudang semua bang. Itu buat pengiriman ke warung, ke franchise itu pakai truk. Truk engkol yang truk pasir tuh bang. Yang biasa truk pasir tuh. Itu biasanya pakai itu pengiriman bang. Dan posisi di atas itu ditutupin terpal. Ceritanya kurir yang ngurusin masalah pengiriman itu bang. Dia naik ke atas atap truk yang diterpalin, itu dia nemu batu cincin. Batu cincin. Warna apa itu? Hijau bang. Hijau. Jamrut. Gede nggak itu? Gede bang. Lumayan. Ya ukuran yang biasa kalau kita batu suka dijadiin batu cincin ya, itu. Lumayan gede. Nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil juga. Nggak terlalu gede. Tapi nggak ada laporan orang cincin hilang kan di situ kan? Nggak ada bang. Nggak ada. Laporan ke security kalau nemu cincin warna hijau, laporin saya, itu cincin saya, nggak ada itu. Nggak ada bang, nggak ada laporan. Ya udah gitu nemunya di atas terpal. Iya, di atas terpal truk ya. Aneh juga ya. Penunggu situ agak aneh. Tadi ayam. Iya ayam. Ayam jatuh dari atas warna hitam. Ya, maksudnya tapi di gudang itu nggak ada itu kan? Maksudnya nggak ada pemotongan ayam? Nggak ada bang. Emang ayam udah jadi frozen iya, taruh di situ? Taruh di situ. Oke, bukan pemotongan ayam ya? Bukan dong. Itu ayam siapa itu? Ayam warga apa gimana? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga bang. Tapi sekelilingnya itu ada rumah-rumah warga nggak? Sekeliling nggak ada rumah warga bang. Oh emang komplek pergudangan ya? Iya, emang maksudnya kalau dibilang komplek pergudangan juga enggak bang. Cuman di area jalan besar. Jalan ya, di area jalan. Itu kanan kiri, ya itu cuman gudang doang bang. Oh gudang-gudang, nggak ada rumah warga. Nggak ada rumah warga. Dan setahu lu bang, nggak ada yang area di situ? Nggak ada. Nih bang, di belakang emang ada rumah warga. Tapi rumah orang kaya banget lah, rumahnya gede. Maksudnya nggak mungkin merah ayam. Nggak mungkin. Maksudnya dia kalau ini nggak mungkin banget gitu. Dia biar burung. Biasanya yang mahal-mahal, nggak mungkin lah. Ayam juga males juga ya. Dan yang tadi nih, kan tadi lu sempet jatuh nih bang ya, sampai tangan di sini patah nih dulunya. Itu bener-bener lu nggak ngelihat kayak semacam sosok yang melengkat lu nggak? Bener-bener kayak lagi jalan jatuh aja plek jatuh gitu. Tiba-tiba aja bang. Jatuh langsung gitu. Tanpa ngelihat ada penampakan apapun. Ya mungkin orang tuh selalu memperkiranya ya, saya lagi ngantuk. Ya.
selimpet kaki sendiri, ini mungkin ya, tluk jatuh. Betul Bang. Saya masih maklumin itu Bang. Iya. Cuman yang nggak saya maklumin, kenapa sampai patah? Iya, kan jatuh doang gitu. Si ahli tulang pun masa yang saya berobat ya Bang. Kayak jatuh dari motor. Ya nggak mungkin jatuh biasa nih, keselimpet kaki, tangan. Ini baru kali ini nih kasus tangan dua-duanya patah kata dia. Dua-duanya patah satu aja. Iya, biasanya kalau emang jatuh nahan tangan satu doang patah. Satu aja. Ini dua-duanya. Berarti benar-benar sebulan itu off itu nggak kerja? Off tetap kerja Bang. Cuman keadaan tangan patah ya Bang ya. Kita tetap kerja. Cuman kayak kita kan biasa namanya security kan udah otomatis termasuk buka gerbang juga kan. Gimana buka gerbang itu? Itu temen juga. Mau nggak mau ngerepotin temen. Iya sebenarnya sih. Kalau ada maling juga gimana ngambil ini pentungannya ya. Aduh kacau. Oke, itu tadi cerita dari Bang Seno nih. Jadi jaga gudang ya, gudang ayam di daerah Kedoya selama kurang lebih tadi di situ berapa? 3 tahun ya? Iya, 3 tahun. 3 tahun apa 2 tahun? Kalau di itunya 2 tahun Bang. Di Kedoyanya. Kedoyanya. Selebihnya di Serangseng. Tapi di Serangseng ini nggak ada macam-macam. Nggak ada macam-macam. Bener-bener aman lah ya. Aman lah. Cuman pas semenjak pindah ke gudang baru juga. Kedoya. Tapi itu tadi ada si satu yang sebelum itu siapa namanya? Security satu tuh sebelum jaga di situ. Si Daus. Nah itu kan sebelum itu jadi kan dia nungguin di situ tuh. Iya. Nah itu nggak ada cerita di situ. Aman. Berarti emang gangguannya setelah gudangnya jadi. Setelah jadi gangguannya. Berarti aneh juga ya. Di mana-mana mah sebelum gudang jadi udah angker tanahnya gimana. Ini gudangnya jadi baru ada sesuatu. Sampai selintingan kita ya Bang ya. Ini karena nggak selamatan nih. Bangunan baru. Ya kita biasa kalau bangunan baru kita punya rumah kan pasti kita selamatan rumah dulu. Sampai kita selintingan. Jangan-jangan gara-gara nggak selamatan nih. Akhirnya selamatan itu. Enggak tetap. Oh enggaknya sih. Karena ini cuman rahasia kita doang Bang. Enggak enggak jadi. Enggak sampai ke bos. Ke bos ya enggak sampai. Berarti bosnya mah taunya aman aja. Aman aja tuh. Sampai bos yang ngeliat nih. Oh ternyata gudang tuh begini nih. Langsung selamatan besok Bang. Ya mungkin. Mungkin juga. Habis nonton ini Bang. Iya. Ini security gua nih. Security gua nih. Duh kacau. Oke Bang Seno, thank you banget nih. Udah mau share pengalamannya yang luar biasa nih. Dan buat Sobat Tengah Malam nih, bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa like, share, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu akhir kata gue Putro pamit undur diri. Bang Seno juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.